Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Pratama. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara. Melalui video ini, saya akan menjelaskan dua soal yang menjadi persyaratan untuk nilai mata kuliah logika. Nah, saya harap teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan tersebut. Untuk itu, saya mulai dengan soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, ialah menjelaskan term dalam logika dan memberikan 3 contoh macam term. Nah, apa itu term dalam logika? Term dalam logika adalah suatu kata atau kumpulan kata sebagai unsur utama dalam proposisi. Nah, term ini dapat dibedakan dalam beberapa aspek, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada term konkret dan term abstrak. Apa itu term konkret? Term konkret adalah merujuk pada konsep objek yang nyata dan bisa dirasakan oleh panca indera kita, seperti meja, buku, pulpen, dan handphone. Nah, kemudian ada term abstrak. Term abstrak ini ialah merujuk pada konsep yang tidak berwujud nilai fisik atau hanya bisa dikendalikan lewat pikiran kita saja, seperti rasa kesedihan, kegembiraan, kebebasan. Nah, kedua, ada term positif dan term negatif. Apa itu term positif? Term positif ialah menyatakan keberadaan suatu sifat atau objek, seperti berani, jujur, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Kemudian ada term negatif. Term negatif ini ialah menyatakan ketiadaan atau penolakan terhadap suatu sifat atau objek tertentu, seperti bukan pelajar, tidak sopan. Nah, yang ketiga, ada term universal dan term individual. Apa itu term universal? Term universal adalah term yang mewakili seluruh anggota kelompok, suatu kelas, ataupun kategori. Seperti, semua hewan adalah mamalia. Nah, yang kedua, ada term individual. Term individual ini adalah term yang hanya merujuk pada objek tertentu atau sifat tertentu saja. Seperti Albert Einstein, Gunung Merapi, dan sebagainya. Nah, untuk soal yang kedua, di sini saya akan menjelaskan apa itu logical fallacy atau sesat pikir, memberikan contohnya, dan bagaimana cara menghindari sesat pikir tersebut. Nah, untuk definisi apa itu sesat pikir ini ialah suatu keadaan di mana sebuah penalaran itu bersifat tampak logis, tetapi pada benarnya itu adalah argumen yang cacat atau menyimpang dari logika kita. Nah, contohnya adalah strawman. Strawman ini ialah memelintir argumen lawan yang menjadi bentuk lebih lemah agar lebih mudah kita serang. Contohnya ialah sebagai berikut. Orang A berkata, kita harus merubah sistem pendidikan di Indonesia ini. Terus orang B menyanggah dengan bertanya, jadi kamu ingin memecat seluruh guru yang ada di Indonesia saat ini? Nah, kondisi tersebut sangat berbahaya. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan bagaimana cara menghindari sesat pikir tersebut. Yang pertama adalah memahami struktur logika yang valid. Kemudian, belajar membentuk argumen yang sah. Yang kedua adalah dengarkan dulu argumen dari lawan. Jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu yang salah. Yang ketiga adalah berikan argumen yang kritis, objek dan positif tersebut. Pisahkan antara logika dan emosi kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah cari sumber informasi atau referensi yang benar atau sah untuk meminimalisir kesalahan sesat pikir tersebut. Nah, dua soal tadi adalah dua soal yang saya jelaskan untuk memenuhi nilai yang akan saya dapat dalam mata kuliah logika. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan mampu membuat teman-teman semua bisa belajar apa itu term tadi, contohnya, dan belajar tentang logika fallacy atau sesat pikir. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.